We are 2 weeks into the season of Lent, the most important season of the church year, as we reflect on what Christ has done for us and what God called us to do for Him. In 40 days to Easter, we get into solemn reflection, greater commitment, and prayer. Lent is indeed an important time for us as we seek to become better followers of the one who called us to follow Him in life of love and service. Last week, we looked at one of the things that keep us from being better follower of Christ, that being how we respond to temptation. Today, we are going to look at another thing that sometimes keep us from being better followers of Christ, that being fear. Fear is indeed one of the things that can keep us from truly following Christ and truly living the life of faith God wants us to live. Saya teringat akan cerita dari pengalaman kakak saya sendiri, dan mungkin hal ini juga sudah sering saya ceritakan kepada Bapak Ibu dalam beberapa kesempatan khotbah. Ketika bulan Januari akhir, kakak saya mendapatkan kabar bahwa dia mengalami sakit kanker pada bagian ususnya. Hal itu tidak dengan mudah langsung diterima olehnya. Tetapi ada ketakutan yang mendalam yang dia alami, yang dia rasakan. Dia cemas dan takut apakah dia bisa melihat anak-anaknya nanti memasuki hidup pernikahan. Dan saya teringat pada suatu waktu di bulan Maret awal, pada waktu itu kami sedang berbaring berdua, dia mengatakan kepada saya, "Tak," dia panggil nama kecil saya, "Tak, coba lihat dadaku." Dia pegang-pegang di sini. Makin kurus. Aku aja takut lihat tubuhku sendiri. Aku aja takut loh lihat badanku sendiri. Kok makin kurus ya? Dalam hati saya menangis, tetapi saya menguatkan dia dengan mengatakan, "Udahlah Mbak, nanti kalau udah sehat kan bisa gemuk lagi. Aku aja bergumul bisa kurus." Dia tersenyum pada waktu itu. Tetapi saya tahu bahwa ketika mendapatkan kabar bahwa dia mengalami sakit kanker, dia mengidap sakit kanker, dia sungguh amat takut. Belum lagi melewati proses demi proses pengobatan yang akan dijalaninya. Dia sungguh mengalami ketakutan. Dia cemas, dia takut. Kadang-kadang dia terdiam, pikirannya kemana-mana, matanya hampa, kosong. Saat itu saya tahu bahwa dia sedang ada dalam ketakutan. Quite honestly, there are times in my life that I'm afraid too. Kadang-kadang dalam perjalanan kehidupan juga saya mengalami ketakutan. Usia saya sekarang hampir 38 tahun. Ada batas waktu bagi seorang perempuan untuk mendapatkan keturunan. Apakah tidak ada rasa cemas? Apakah tidak ada rasa takut? Ada. Rasa takut itu ada. Dan saya kira sebagian besar dari kita juga pernah mempunyai waktu-waktu, saat-saat di mana kita mengalami ketakutan. Many of you may have time that you are afraid also. What are some of things that scare us? Orang tua, ketika anak-anak sudah beranjak masuk kepada youth, remaja, sudah sampai di high school, kemudian sekarang mereka sudah siap akan meninggalkan Bapak Ibu masuk ke universitas. Bagaimana perasaan Bapak Ibu? Biasanya setiap hari bersama-sama, sekarang kemudian akan ditinggal oleh anak, ada rasa takut juga. Kayaknya rumah bakalan sepi. Saya teringat akan salah seorang jemaat di Bali. Dia datang kepada saya suatu sore dan berkata, "Bu,
Bu Pendeta, kayak bahasa Bali, Bu Pendeta, jangan bisa saya makan nih. Jujur, saya nggak bisa makan. Loh, kenapa Bu? Kunapi Bu? Jak sebilang kalau ngajar gak inget apa naki. Wah, setiap kali mau makan saya teringat akan anak saya yang sekolah di Yogyakarta. Matahari mau tenggelam, saya ingat akan dia. Sudah dia makan di sana. Ngetel ya mata tiangnya Bu Pendeta. Berlinang air mata saya Bu Pendeta. Ingat anak saya yang sekolah jauh. Itu perasaan orang tua. Anak mau pergi sekolah jauh, hati kita cemas dan takut. Nanti di sana dia bisa nggak cari makan sendiri? Udah tahu dia paling susah makan. Semua makannya tuh yang ini ada ini aja dia susah. Apalagi di sana mesti cari sendiri. Gimana ya? Bisa nggak dia ngurusin semua? Orang di rumah aja cucian, pak kamarnya berantakan dan seterusnya dan seterusnya. Banyak juga orang tua atau mungkin sebagian besar dari kita, udahlah Bu Pendeta saya nggak berani ke dokter. Kenapa? Abis nanti pergi ke dokter, tahu sakitnya malah tambah sakit. Ntar dokter bilang kita malah ketung-ketung. Wah, malah tambah deg-degan kalau tahu bahwa saya ternyata didiagnosa sakit A. Bukannya tensinya tambah turun, tensinya malah naik. What about the present economic situation? Beberapa minggu terakhir ini katanya bensin naik terus. Jadi pikiran juga kan? Jadi kecemasan dan ketakutan juga. Bagaimana kalau kehilangan pekerjaan? Bagaimana kalau kita nggak bisa membayar cicilan rumah, mortgage, dan lain-lain? Gimana misalnya ketika kita sedang asik bercengkrama, tiba-tiba tanpa kita harapkan, kita ada di tengah suatu situasi yang salah, ada orang yang begini, tembak. Gimana? Problem you think were out there somewhere have come close to home can indeed scare us. Sebagai pendeta mungkin kami punya kecemasan, punya ketakutan. Gimana misalnya jemaat itu kemudian menjadi apatis terhadap Tuhan? Gimana kalau misalnya jemaat itu menjadi apatis terhadap gerejanya? Pak Pendeta, Bu Pendeta bakalan gak bisa tidur. Gereja banyak yang kosong, dijual jadi kafe, dijual jadi apalah. Bukankah itu situasi yang mencemaskan, yang menakutkan? Many circumstances of life do indeed scare us, and sometimes we are so scared we want to throw up our hands and say, God, don't you see what's happening? Can you tell what you're up against? God, don't you care? Tuhan, apakah Engkau tidak ada? Apakah Engkau tidak melihat pergumulan ini? Tuhan, apakah Engkau tidak setia kepada janjimu? Bagaimana kalau misalnya Alkitab itu salah berkata-kata bahwa Tuhan itu setia? Bagaimana kalau misalnya Yesus itu bukan anak Allah? Dan bagaimana kalau dia tidak mati di salib dan tidak pernah bangkit dari kematian? Semua ini adalah hal yang membuat kita menjadi cemas dan takut. Seperti kecemasan dan ketakutan yang datang kepada Abraham. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, the fact that such fear across your mind is not sin. Kalau ada hal yang datang ke dalam pikiran kita tiba-tiba membuat kita menjadi cemas dan takut, itu bukan dosa.
The question is, how do you deal with such fear? And what the Bible says about that. Dalam Kejadian 12 ayat sampai dengan ayatnya yang ke-14, kita melihat Abraham bertumbuh di dalam iman. Tetapi pertumbuhan iman dari Abraham itu bukannya kemudian menjadi begitu saja langsung jadi. Tidak. Tetapi pertumbuhan iman dari Abraham itu adalah melewati juga masa-masa tidak percaya dan juga melewati masa-masa dengan kecemasan. In Genesis 12 to 14 we see Abraham growing faith but not without times of doubt and unbelief. Pada waktu Tuhan memanggil Abraham sampai masuk ke tanah perjanjian, Abraham langsung penuh dengan keyakinan berangkat, gak pakai apa-apa, gak pakai tedeng aling-aling, langsung berangkat saja. Penuh dengan iman. Tetapi ketika segera sampai di tanah yang dijanjikan, ada kelaparan. Tanpa ada pesan dari Tuhan, tidak ada suara dari Tuhan, Abraham menjadi cemas dan takut. Dalam ketakutannya dia meninggalkan tanah perjanjian sampai kemudian pindah ke tempat yang aman, yakni Mesir. Dan di dalam ketakutannya dia berdusta dengan mengatakan bahwa yang sedang jalan bersama dia, ikut pergi dengan dia, yakni Sarah, adalah istrinya apa adiknya? Adiknya. Dia mengatakan kepada raja, ini adalah adikku. Dalam pembacaan kita 15 ayatnya yang kedua dikatakan oleh Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak? Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Ketakutan Abraham adalah muncul karena dia kurang percaya kepada Tuhan. Memang Tuhan sudah memberikan janji di awal bahwa dia akan menjadi suatu bangsa yang besar. Tetapi kenyataannya sekarang Tuhan, semua itu belum ada, belum nampak. Semuanya itu gak kelihatan. Aku aja anak gak ada, bagaimana mau menjadi sebuah bangsa yang besar? Aku masih tinggal di dalam tenda, mau dikatakan akan mewarisi bumi. Bagaimana? Ketakutan Abraham muncul karena dia kurang percaya kepada Tuhan. Dalam ayatnya yang ke-8 muncul kembali percakapan Abraham. Ayat 8 kata Abraham, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Dari mana? Sekarang gak ada nih, gak kelihatan apa-apa. Dari mana aku tahu bahwa aku akan mendapatkannya Tuhan? The cause of fear is lack of faith in God. Sampai pada chapter yang ke-14 dan ke-15 tidak ada catatan bahwa Abraham akan mendapatkan keturunan. Belum ada tempat tinggal yang tetap, masih di tenda. Bagaimana mungkin menjadi suatu bangsa yang besar? Pak Pendeta ada bawa kunci nggak? Boleh pinjam? Oh, kuncinya sampai kulina. Suatu hari, masih kembali kepada cerita kakak saya tadi. Suatu hari ketika dia dalam keadaan terbaring sakit, dalam doa pagi, kami merenungkan bersama apa sih artinya beriman kepada Tuhan. Saya teringat pada waktu itu saya mengajak dia untuk bermain dengan kunci. Bu Rina bisa berdiri? Anggaplah Bu Rina adalah kakak saya yang waktu itu ya. Ibu ada di sini. Lalu saya mengatakan kepadanya, kalau kita percaya itu kita seperti menyerahkan sesuatu kepada Tuhan dan kita memberikan kepada dia, kita nggak perlu pikir apa-apa lagi. Tapi yang saya ajak kakak saya adalah saya bermain begini. Berikan tangkap, lempar lagi, tangkap lagi, lempar lagi, tangkap lagi, lempar lagi, sampai 10, 15 menit, 20 menit kami bermain seperti itu. Pada waktu itu saya bertanya, kalau saya melempar ini kepada Mbak, di tanganku masih ada kunci nggak? Enggak, katanya. Oke, sekarang Mbak lempar lagi. Di tangan Mbak ada nggak kunci? Enggak, masih melihat. Itulah artinya kalau kita mau percaya kepada Tuhan.
kita menyerahkan sesuatu kepadanya dan pada kita sudah tidak ada lagi yang kita pegang. Apakah itu merupakan ketakutan kita? Apakah itu merupakan kecemasan kita? Sudah tidak ada lagi. Karena kita sudah menyerahkannya kepada Tuhan. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya tidak tahu pada waktu itu apakah dia paham atau tidak. Tetapi saya tetap mengajak dia bermain lempar kunci pada waktu itu. Hari Jumat malam pada tanggal 27 Maret beberapa 2 tahun yang lalu, kami ada di rumah sakit, saya tidur bersama dengan dia di rumah sakit. Ada satu kata yang dia katakan kepada saya begini, "Dek, aku gak takut lagi loh. Aku gak takut lagi." Kenapa mbak? Karena biasanya kalau aku sakit tuh aku sendiri. Tapi sekarang aku tahu ada yang menemani aku. Oh oke. Karena mata juga sudah ngantuk, ya saya pikir kali dia cuma mengajak ngomong gitu, ya saya tidur aja. Besok paginya hari Senin jam 4 pagi sebelum dia kembali dalam kekekalan kepada Bapa, kembali dia mengatakan kepada saya, "Dek, aku gak takut. Aku gak takut. Udah ya, aku mau istirahat. Aku udah siap." Dan dia tidur terus dalam istirahat panjangnya di kekekalan. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, ketakutan muncul karena kita kurang percaya kepada Tuhan. Dan yang menjadi obat dari ketakutan adalah janji Tuhan. Dalam ayatnya yang keempat, kelima, dan ketujuh, berulang kali Tuhan menegaskan kepada Abraham. Saya bacakan ayatnya yang keempat, ayatnya yang kelima, dan ketujuh. "Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Anak kandungmu dialah yang akan menjadi ahli warismu." Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Ayat yang ke-8, kata Abraham, "Ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu?" Ayat ke-7, ayat ke-7. Lalu firman Tuhan kepadanya, "Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu." The cause of fear is lack of faith in God, but the cure of faith, of fear, is God promises. Kalau kita kurang percaya kepada janji Tuhan, maka akan muncul kecemasan dan muncul ketakutan. Lalu apa yang perlu kita hadapi apa yang perlu kita lakukan untuk menghadapi ketakutan kita? The response to fear is faith. Ayatnya yang ke-6. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Abraham exercised faith in the midst of fear, in the midst of trials. Masih ingat Bapak Ibu ketika Tuhan meminta Abraham untuk mempersembahkan anaknya? Masih ingat? Abraham exercised faith in the midst of delay. Bayangkan usianya sudah berapa tahun ini? Sudah bukan waktunya lagi bagi Abraham dan Sarah untuk mendapatkan keturunan. Tetapi dalam batas itulah mereka belajar beriman. Karena respon terhadap ketakutan adalah iman. Abraham exercised faith in the midst of delay. Dan kita pun dalam perjalanan kehidupan kita mengalami latihan-latihan iman kita. Dalam 2 Korintus 1 ayat yang ke-20 dikatakan, "Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Dia." Dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-20. "Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Dia." We have to stop spending so much time focusing all of our attention on our fears.
Kita harus berhenti untuk memfokuskan pikiran dan hati kita pada segala kecemasan-kecemasan. Memang bahwa tidak bisa dipungkiri sebagai manusia kita akan terus berada dalam kecemasan dan ketakutan. Tetapi firman Tuhan hari ini mengajar kita stop untuk menghabiskan banyak waktu ada dalam pikiran cemas dan takut. Karena kita tahu bahwa Tuhan bersama dengan kita. Karena Tuhan penuh dengan kasih dan rahmat, kita tidak perlu cemas dan takut. Kalau kita membawa semua kecemasan dan ketakutan kita kepada Tuhan, Tuhanlah yang akan menguatkan kita, sehingga kita semakin beriman lagi untuk mengikuti Dia. Seorang penulis, Max Lucado, pernah mengatakan demikian, Jesus is not afraid of the things that cause of fear. He never said, don't bring your fears to me, I'm too busy. Instead, he says, I'm not afraid of things that cause your fear. Bring your fears to me. People of God, there are always trials in our journey of life. But remember, step out in faith, trust God, hold unto His promise, cause faith conquer fear. Amen.